Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menjelaskan efusi pleura pada block respiration. Ini adalah salah satu tugas untuk remed block. Jadi, pengertian dasar pada efusi pleura itu adalah penumpukan cairan abnormal di dalam rongga pleura atau pleural space. Bukan merupakan penyakit tunggal, melainkan manifestasi klinis dari penyakit underlying atau dasar lainnya. Anatomi dan fisiologi normal pada pleura parietalis itu lapisan melapisi dinding dada dalam. Pada pleura visceralis yaitu lapisan yang melapisi langsung permukaan organ paru. Cairan pleura normal itu berjumlah sekitar 10-20 mili yang berfungsi sebagai pelumas saat proses bernapas atau mencegah gesekan. Selanjutnya etiologi dan klasifikasi. Jadi dua kategori utama kriteria light atau light kriteria. Pertama, efusi transudat yaitu penumpukan cairan akibat ketidakseimbangan tekanan hidrostatik atau onkotik, sifat cairan jernih, protein rendah. Penyebab utamanya gagal jantung kongestif, sirosis hati, sindrom nefrotik, dan hipoalbuminemia. Pada efusi eksudat yaitu penumpukan cairan akibat peningkatan permeabilitas kapiler atau gangguan drainase limfatik karena proses inflamasi atau infeksi, sifat cairan itu keruh atau kaya protein. Penyebab utamanya yaitu infeksi, pneumonia, pneumonia bakteralis, TB paru, keganasan kanker, karsinoma paru, kanker payudara, limfoma, emboli paru, penyakit autoimun seperti lupus, SLE, dan rheumatoid arthritis. Jenis cairan khusus lainnya terdapat emphysema, hematoraks, dan kilotoraks. Pada emphysema ini penumpukan nanah atau pus di rongga pleura. Pada hematoraks yaitu penumpukan darah di rongga pleura atau sering karena trauma dada. Pada kilotoraks yaitu penumpukan cairan limfa atau kilus, kebocoran ductus thoracicus. Selanjutnya patofisiologi mekanisme penumpukan. Terdapat prinsip keseimbangan pembentukan pada absorpsi cairan. Normalnya, cairan terus dibentuk oleh kapiler pleura parietalis dan diserap kembali oleh pembuluh limfatik pleura parietalis. Mekanisme terjadinya efusi yang pertama, peningkatan tekanan hidrostatik, misalnya gagal jantung, sehingga cairan terdorong keluar dari kapiler ke rongga pleura. Yang kedua, penurunan tekanan onkotik plasma. Misalnya sirosis akibat hipoalbuminemia, sehingga daya tahan cairan di dalam pembuluh darah itu berkurang. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler, misalnya peradangan atau infeksi tumor, sehingga pori-pori kapiler melebar, protein dan sel-sel keluar ke rongga pleura. Keempat, obstruksi drainase limfatik, misalnya penekanan tumor pada saluran limfa, sehingga cairan tidak dapat diserap kembali. Gejala klinis dan tanda fisik, gejala utama pada efusi pleura ini yaitu sesak napas, nyeri dada pleuritik, dan batuk kering. Pada sesak napas itu berat ringannya tergantung jumlah volume cairan yang menumpuk. Nyeri dada pleuritik itu nyeri tajam seperti ditusuk saat menarik napas dalam ataupun batuk. Terjadi akibat gesekan pleura yang meradang. Yang ketiga, batuk kering sehingga seringkali non-produktif akibat iritasi pleura. Tanda pada pemeriksaan fisik paru, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi itu, sisi paru yang terkena tertinggal saat bernapas. Pada palpasi, stem fremitus, vokal fremitus menurun atau menghilang di area efusi. Pada perkusi, yaitu pekak redup, dullness pada area yang terisi cairan. Pada auskultasi, suara napas menurun ataupun menghilang. Kadang terdengar pleural friction probe di batas atas cairan. Jadi selanjutnya diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Pada fototoraks, tampilan klasik meniskus sign yaitu perselubungan homogen dengan batas atas melengkung ataupun cekung, pelumpulan sudut constophrenikus. Pada USG toraks itu sangat sensitif mendeteksi cairan jumlah kecil, efusi terlokalisir, dan membantu panduan penusukan jarum.
Selanjutnya, CT scan toraks itu membantu mengevaluasi parenkim paru, membedakan penebalan pleura jinak dan ganas. Pada torasentesis, yaitu pengambilan sampel cairan pleura menggunakan jarum untuk analisis di laboratorium. Analisis cairan pleura terdapat karakter fisik, warna seperti jernih, keruh, berdarah atau bernanah. Pada biokimia, kriteria light, rasio protein pleura ataupun serum itu lebih dari 0,5 dan rasio LDH pleura itu sekitar lebih dari 0,6. Sitologi mencari sel kanker ataupun keganasan. Pada mikrobiologi pewarnaan gram, kultur bakteri, pemeriksaan BTA untuk tuberkulosis. Selanjutnya, tata laksana dan manajemen. Pada tata laksana etiologis, yaitu pemberian antibiotik OAT jika infeksi TB, diuretik untuk efusi transudat akibat gagal jantung ataupun sirosis, kemoterapi atau radioterapi untuk efusi pleura maligna. Pada tata laksana simptomatik, yaitu torasentesis terapeutik, pengambilan cairan dalam jumlah banyak untuk meredakan sesak napas, pemasangan selang dada seperti chest tube untuk emphysema, hemotoraks atau efusi eksudat yang sangat tebal ataupun berulang. Pada pleurodesis, yaitu memeratkan lapisan pleura, parietalis, dan visceralis menggunakan zat kimia, misalnya talc, agar cairan tidak menumpuk kembali pada efusi keganasan berulang. Selanjutnya, komplikasi dan prognosis. Pada komplikasinya, penebalan pleura atau fibrotoraks, paru tidak dapat mengembang sempurna atau restriksi. Terbentuknya emphysema itu jika efusi terinfeksi sekunder. Selanjutnya, pneumotoraks atau perdarahan, efek samping prosedur tindakan fungsi. Pada prognosis, yaitu efusi transudat dan infeksi jinak, misalnya TB, memiliki prognosis sangat baik jika diobati dengan benar. Pada efusi pleura akibat keganasan, seperti malignant pleural effusion, memiliki prognosis yang lebih buruk dan berfokus pada terapi paliatif. Ini referensi yang saya gunakan. Saya terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.